Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarto SPD MMPD, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi di kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Sebelum kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mari kita perhatikan terlebih dahulu penjelasan berikut. Tahukah kamu reaksi kimia terbagi menjadi dua jenis? Ada reaksi kimia yang berlangsung dengan cepat, seperti pembakaran pada kembang api, dan ada pula reaksi kimia yang berlangsung dengan lambat, seperti reaksi perkaratan pada besi. Perbedaan kedua reaksi tersebut terletak pada kecepatan reaksi atau pada laju reaksinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Faktor pertama adalah konsentrasi. Mari perhatikan percobaan yang akan kita lakukan. Siapkan alat dan bahan berikut. Masukkan 2 mili cuka dalam 2 botol yang berbeda. Nah, kita masukkan cuka ini pada 2 botol yang berbeda. Botol yang pertama dengan beberapa mili, kemudian botol yang kedua juga kita masukkan beberapa mili, tetapi botol tersebut tidak sama atau berbeda. Kemudian masukkan 1 sendok soda kue dalam balon dan 2 sendok kue dalam balon yang berbeda. Perhatikan perubahan yang terjadi pada kedua balon tersebut. Mengapa demikian? Yang pertama balon berisi 1 sendok kue, soda kue ya. Yang kedua balon berisi 2 sendok soda kue. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita action kembali. Siapkan alat dan bahan berikut, yaitu 3 kepingan logam magnesium atau pita magnesium, dan juga siapkan 3 tabung reaksi. Masukkan masing-masing pita magnesium ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan HCl 0,5 molar, yang kedua HCl 1 molar, yang berikutnya HCl 3 molar. Perhatikan hasil reaksi di bawah ini. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan pita magnesium dengan kecepatan yang berbeda dengan larutan konsentrasi yang berbeda pula? Perhatikan penjelasan berikut ya. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa pita magnesium lebih cepat bereaksi dalam larutan HCl 3 molar. Mengapa demikian? Perhatikan penjelasan berikut. Konsentrasi reaksi yang semakin besar akan semakin banyak pertumbukan dengan partikel-partikel yang lainnya. Akibatnya, kemungkinan kedua partikel yang berikatan semakin besar, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Hal ini sama seperti saat kita memberikan soda kue pada cuka ya. Jika soda kue pada cuka dimasukkan lebih banyak, maka balon akan semakin besar. Sebaliknya, soda kue yang dimasukkan pada balon akan sedikit, maka akan semakin kecil. Tumbukan-tumbukan juga akan semakin kecil juga ya. Jadi kesimpulannya, semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak tumbukan-tumbukan yang terjadi, sehingga laju reaksi akan lebih cepat. Jadi tumbukannya akan lebih efektif. Faktor kedua adalah luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat obat yang dilarutkan dalam segelas air apabila
Apabila tablet itu dilarutkan dalam air, akan terjadi reaksi-reaksi. Marilah kita perhatikan reaksi-reaksi dengan menggunakan alat-alat berikut. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dalam ilustrasi di depan, tablet dalam bentuk tablet kita larutkan ke dalam air dengan serbuk yang dilarutkan dalam air. Kemudian kita aduk. Jadi semakin luas permukaan, maka bidang sentuh akan banyak, kemungkinan akan semakin banyak tumbukan-tumbukan sehingga akan semakin cepat. Pada tablet ada beberapa ada beberapa sentuhan-sentuhan sehingga tumbukan efektifnya kecil sehingga reaksinya berjalan lambat. Sedangkan pada serbuk, setiap butir bidang sentuhnya masing-masing, kemungkinan terjadinya tumbukan efektifnya akan semakin besar sehingga reaksinya akan berjalan lebih cepat. Jadi kesimpulannya, semakin luas permukaan bidang sentuh semakin banyak atau semakin besar akan terjadi tumbuhan efektif sehingga laju reaksi semakin cepat. Faktor ketiga adalah tekanan. Tekanan adalah semacam menjelaskan laju reaksinya, yang menjelaskan partikel-partikel reaksi dalam bentuk gas, biasanya untuk tekanan. Pernahkah kalian menaiki kendaraan umum? Menurut kalian, manakah yang lebih sering terjadi senggolan antara penumpang kendaraan umum yang penumpangnya tidak terlalu penuh dengan kendaraan umum yang penumpangnya berdesakan? Kendaraan umum yang memiliki penumpang banyak akan mengalami desakan-desakan sehingga akan mengalami tumbukan-tumbukan dengan orang sekitarnya. Bisa dikatakan tumbukan yang berpenumpang banyak akan mengalami tumbukan-tumbukan sehingga kendaraan umum yang penumpangnya banyak akan tekanannya lebih besar sehingga yang sedikit tekanannya lebih sedikit. Reaksi yang melibatkan gas pada sistem tertutup, apabila diberi tekanan maka luas permukaan atau volume ke sistem penurunan dan letak partikel semakin berdekatan, kemungkinan bertabrakan semakin besar dan tekanan semakin besar, dan juga sebaliknya dapat menurunkan tekanan. Mari perhatikan contoh berikut ya. Ketika gas hidrogen disinfektan pada gas iodin pada sistem tertutup yang salah satu tabung diberi tekanan yang besar, manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tabung yang diberi tekanan yang lebih besar akan lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Mari perhatikan penjelasan berikut. Pada sistem tertutup, memperbesar tekanan dengan cara memberi tekanan pada piston mengakibatkan volume dalam tabung semakin kecil, sehingga konsentrasi gas semakin meningkat. Akibatnya, tumbukan partikel semakin mudah terjadi, dan laju reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, memperkecil tekanan dengan cara mengangkat piston mengakibatkan volume dalam tabung akan semakin bertambah sehingga konsentrasi gas akan semakin menurun. Akibatnya tumbukan partikel jarang terjadi dan laju reaksi akan semakin lambat. Reaksi dapat terjadi apabila energi yang digunakan untuk pertumbuhan tinggi dan dapat melepaskan energi ikatan antara atom H dan H, atom I dan I. Pada dasarnya, pengaruh tekanan terhadap reaksi sama halnya dengan pengaruh konsentrasi karena meningkatkan gas yang bereaksi dalam keseimbangan campuran. Dengan demikian, peningkatan tekanan dalam gas sama dengan konsentrasinya. Pada suhu tinggi, I2 membentuk I2. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar tekanan atau semakin kecil volume, maka laju reaksi akan semakin cepat. Faktor keempat adalah suhu. Masih ingatkah kalian dengan obat tablet tadi yang kita larutkan tadi? Pernahkah kalian melarutkan dalam air panas maupun dalam air dingin?
Manakah yang lebih cepat bereaksi? Ternyata obat tablet lebih cepat bereaksi dengan air panas. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Apabila suhu dalam suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel reaksi akan bertambah, sehingga partikel-partikel akan lebih aktif bergerak, dan kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif juga akan semakin besar. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi suhu maka akan semakin besar tumbukan efektif, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Dan sebaliknya, apabila suhu reaksi diturunkan, maka energi kinetik partikel-partikel reaksi akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif juga akan semakin kecil. Jadi kesimpulannya, semakin rendah suhu, semakin kecil tumbukan efektif, sehingga laju reaksi akan semakin lambat. Terima kasih. Yang itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.